Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Tergerak, bergerak, Menggerakkan. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Saya Mardiah dari TK Persis Tarogong. Saya Ayah Rahmawati dari SDN 1 Sukabakti. Saya Sandra Musikawati dari SMA N15 Garut. Dan disinilah kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching supervisi akademik. Di sini ada 3 yang berperan, yakni pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Mardia. Waalaikumsalam Bu Sandra. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Ya, baik. sudah siap ya melakukan aktivitasnya? Insya Allah. Iya, baiklah. Begini Bu Mardia. Sebelum kita melakukan proses coaching nanti, Bu Mardia bersama coachingnya, itu saya di sini berperan sebagai observer, yaitu pengamat, untuk melihat proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Mardia bersama coachingnya nanti. Nah, sebelum melakukan itu, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Bu Mardia terkait dengan rubrik penilaian. Nah, di dalam rubrik penilaian nanti, ya proses coachingnya itu Bu Mardia harus memiliki prinsip-prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang tentunya sudah harus dipunyai oleh Bu Mardia juga, yang menjadi kompetensi dari seorang coach. Lalu ada juga ini Bu Mardia, harus memiliki kompetensi dari seorang coach, yaitu presence atau kehadiran penuh, dan mengajukan pertanyaan berbobot yang tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Saya juga berharap nanti percakapannya Bu Mardia jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Di dalam rubrik penilaian tersebut ada hal-hal itu, dan saya harap semuanya harus terpenuhi seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah dipahami? Insyaallah. Baiklah. Kalau begitu, sebelum proses coachingnya, saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan. Baiklah, yang ini. Untuk pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang ingin Bu Mardia kembangkan dalam proses percakapan ini? Boleh minum dulu Bu Mardia, nggak apa-apa. Silahkan. Insya Allah di proses coaching ini saya akan mengembangkan kompetensi yaitu tentang menjadi pendengar aktif, juga present atau kehadiran penuh. Ya. Jadi 2 kompetensi itu yang akan dikembangkan. Oh, baik, luar biasa sekali ya. Jadi mendengarkan aktif dan kehadiran penuh nanti yang akan Bu Mardia kembangkan gitu ya. Nah, dari 2 kompetensi tersebut, kira-kira bagian mana yang secara spesifik yang ingin Bu Mardia kembangkan dalam proses coachingnya nanti? Kalau yang spesifiknya saya akan mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif, saya dapat memahami juga mencerna permasalahan-permasalahan yang muncul, juga dapat mendekatkan hubungan dengan coach tersebut, dan diharapkan nanti akan muncul ide-ide kreatif dari sang coach tersebut. Iya, bagus sekali ya Bu Mardia. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu Mardia, ini perihal indikator ketercapaian, kira-kira tolok ukur apa saja atau yang bagaimana yang ingin Bu Mardia tuju atau capai dalam proses percakapan nanti? Saya berharap dari proses percakapan nanti di kegiatan coaching saya dapat melaksanakan coaching tersebut sesuai dengan alur tirta. Jadi saya melaksanakan alur tirta mulai dari tujuan, identifikasi, rencana, juga tanggung jawab. Bagus ya Bu Mardia, sudah runtut sekali. Jadi sekian dari saya, cukup, dan selamat melanjutkan aktivitas coachingnya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Sandra, terima kasih.
Assalamualaikum Bu Ai. Waalaikumsalam Bu Maria. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Maria juga bagaimana? Alhamdulillah. Bu Ai, kemarin telepon saya mau berbicara hari ini. Iya Bu, apabila Bu Maria ada waktu luang, boleh kan saya curhat-curhat sedikit? Ada permasalahan nih. Alhamdulillah sekarang kebetulan saya lagi istirahat. Ya. Jadi kalau boleh saya tahu apa sih yang ingin Bu Ai sampaikan pada saya? Begini Bu, saya itu punya permasalahan di mana di kelas itu anak susah dikondisikan dalam setiap hari ada aja perkelahiannya, misalnya sikut-sikutan dan ujung-ujungnya ejek-ejekan membawa nama-nama orang tua, dan tentu saja itu mengganggu proses belajar mengajar kan tentunya. Ya. Jadi tujuan obrolan kita hari ini bahwa Bu Ai punya permasalahan ya, tadi ingin menyelesaikan masalah terkait kasus anak yang ada ejek-ejekan gitu ya. Kalau saya boleh tahu, apakah Bu Ai mengetahui penyebab dari anak tersebut melakukan ejek-ejekan ataupun tadi ya sampai sikut-sikutan dan yang lain? Iya. Dari yang saya amati, mereka melakukan seperti itu awal-awalnya cuma bercandaan Bu, bercandaan terus sikut-sikutan, udah sikut-sikutan ujung-ujungnya ke ejek-ejekan sambil membawa-bawa orang tua. Nah udah gitu kan timbul perkelahian dari mereka itu, dan otomatis saya membawa mereka berbicara. Nah tetapi dengan pembicaraan itu tidak ada hasilnya, sehingga dari perkelahian itu proses belajar mengajar ini menjadi terganggu. Berarti tadi Bu Ai sudah sedikitnya mengetahui ya Iya. penyebab terjadinya proses ketidaknyamanan ya di kelas, ejek-ejekan, sikut-sikutan. Bahkan tadi Bu Ai juga sudah melakukan komunikasi mungkin ya dengan anak-anak tersebut gitu ya. Nah, apa harapan dari Bu Ai dari anak tersebut? Perubahannya mau seperti apa? Iya, banyak harapan ya dari seorang guru terhadap anaknya supaya mereka itu tidak terjadi hal-hal seperti itu. Banyak cara yang saya lakukan juga, mulai dari membuat kesepakatan kelas, kemudian dari kesepakatan kelas itu saya membuat saya dan anak-anak saya itu, anak peserta didik saya, membuat poin-poin, di mana poin-poinnya itu salah satunya harus menjaga kerukunan, saling menghormati, kemudian tetapi tetap aja misalkan ada aja setelah kesepakatan itu anak selalu aja terjadi perkelahian seperti itu, ejek-ejekan membawa nama-nama orang tua. Nah yang kedua adalah caranya dengan ketika sudah anak-anak melakukan hal seperti itu, saya melakukan proses segitiga restitusi. Nah di mana anak yang suka berkelahi dengan dengan ejek-ejekan membawa nama orang tua itu saya panggil, kemudian saya bicara terhadap mereka. Yang pertama-tama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi masalah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apakah perbuatan mereka itu misalkan sesuai tidak dengan kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita, seperti itu. Wah, luar biasa. Ternyata tadi Bu Ai sudah menjelaskan ya akan melakukan apa gitu ya. Sebagai kan kalau tadi tahap awal Bu Ai berkomunikasi dengan anaknya langsung, dirasa pencapaiannya belum signifikan, masih tetap saja terlaksana, dan Bu Ai akan meningkatkan proses pemecahan masalah ke membuat kesepakatan kelas, juga melakukan segitiga restitusi. Bagus Bu Ai, itu menurut saya rencana yang sangat luar biasa. Kalau boleh saya tahu, kapan ini Bu Ai akan melaksanakan atau eksekusi rencana-rencana ini untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai tadi Bu Ai? Kapan akan melaksanakan? Nah kalau kesepakatan kelas, ketika misalkan besok saya ketemu anak-anak pagi-pagi setelah proses berdoa, kemudian literasi, dan saya akan membuat kesepakatan bersama dengan anak-anak gitu. Sebetulnya udah membuat kesepakatan waktu ajaran baru, kayaknya harus diperbaharui ulang poin-poinnya sehingga mereka mengerti. Nah kemudian
Kalau segitiga restitusi saya akan melaksanakannya apabila anak-anak berkelahi saat itu, dan saya akan langsung membawa anak-anak tersebut berbicara sama mereka supaya mereka dapat mengerti. Baik, bagus sekali. Berarti Bu Ani akan melakukan tindak lanjut dari hasil observasi pelaksanaan kesepakatan kelas ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi anak pada saat ini. Luar biasa sekali Bu Ani. Tadi Bu Ani akan langsung langsung mengeksekusi, membuat perubahan-perubahan disesuaikan ya kesepakatan kelas dengan kondisinya. Juga akan melakukan segitiga restitusi. Luar biasa. Saya doakan ini Bu Ani dapat melaksanakan program-program yang diwacanakan. Kalau boleh saya tahu, ini akan dilaksanakan sendiri atau perlu dibantu orang lain? Kalau di dalam kelas, insya Allah saya bisa mengelolanya sendiri. Tetapi kalau misalkan udah perkelahiannya berat, saya akan meminta bantuan terhadap rekan sejawat. Nah, lebih jauhnya saya akan membawa kepala sekolah berbicara kepada beliau dan tentunya melibatkan orang tua. Baik, terima kasih Bu Ani. Ternyata tadi sudah ada ya ide-ide, sudah ada beberapa pemecahan masalah untuk masalah Bu Ani. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar dan sukses. Amin. Terima kasih Bu Maria. Alhamdulillah dengan bercakap-cakap dengan Bu Maria, saya menjadi lega dan saya juga menemukan ide-ide yang baik untuk permasalahan tersebut. Baik, bagaimana perasaannya hari ini? Alhamdulillah lega. Alhamdulillah. Baik, mudah-mudahan di minggu selanjutnya kita bisa bertemu lagi ya. Saya ingin tahu progresnya seperti apa. Dan terima kasih juga Bu Ai sudah berbagi dengan saya. Mudah-mudahan ketika nanti dievaluasi hasilnya seperti apa, mudah-mudahan ini akan menjadi praktik baik ya untuk kita semua. Iya, amin. Terima kasih Bu Maria atas waktu luangnya. Baik, terima kasih Bu Ai. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Maria. Waalaikumsalam Bu Sandra. Alhamdulillah ya, tadi Ibu sudah melaksanakan coaching dengan baik. Ya, saya lihat cukup lancar begitu ya. Nah, Bu Maria, setelah saya mengamati proses yang coaching ini bersama Ibu Ai, ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Baik, terima kasih ya Bu Maria. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadikan indikator ketercapaian yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Silakan Bu. Tadi ketika proses kegiatan coaching berlangsung, saya sudah berusaha menerapkan prinsip dari sebagai seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, juga memaksimalkan potensi. Selain itu juga saya sudah menerapkan beberapa kompetensi, yakni diantaranya yaitu present, kehadiran penuh, juga mendengarkan aktif. Terima kasih ya Ibu. Yang sudah Ibu sampaikan memang sudah sesuai dengan catatan saya, Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, misalnya tadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan beberapa prinsip sebagai kemitraan yang terbukti. Dan tadi Ibu ketika mengobrol itu terasa setara, tidak ada tidak ada perbedaan antara Ibu dengan yang dengan coach dengan Bu Ai-nya. Lalu juga Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu sudah berusaha menggali aktivitas dari coach tersebut itu untuk mengeluarkan berbagai solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga sudah mengajukan sudah menunjukkan kehadiran penuh agar memaksimalkan potensi diri dari seorang coach tersebut. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti yang sesuai dengan supervisi. Tadi Ibu mengharapkan ada dua ya, mendengarkan aktif dan juga kehadiran penuh. Nah, catatan yang sudah saya lihat itu yang sesuai dengan catatan itu memang sudah terlaksana semua Ibu.
ya itu sudah bagus sekali. Dan yang paling penting dari proses coaching tadi, saya juga mencatat Ibu sudah melaksanakan percakapan dengan menerapkan alur tirta dengan sangat baik sekali Ibu. Lalu di mana tadi Ibu memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, lalu juga rencana aksi serta tanggung jawab gitu ya. Jadi alhamdulillah secara umum tadi sudah sangat baik sekali proses coaching yang telah Ibu lakukan kepada Ibu Ai tadi. Terima kasih Bu. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bu, silahkan boleh minum dulu Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tersebut? Kalau yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah itu mungkin saya ingin mengembangkan kompetensi tersebut, yakni dengan melihat video tentang coaching, juga melakukan latihan coaching lebih sering lagi sehingga kemampuan itu bisa meningkat. Oh, iya. Baik, jadi pertanyaan berbobot adalah yang ingin Ibu kembangkan lagi gitu Bu ya di kemudian hari. Lalu saya berdoa semoga teknik ini bisa membuat Ibu lebih memaksimalkan diri lagi gitu ya, dan tidak hanya potensi ini saja tetapi potensi yang lain juga semakin tajam gitu Bu ya ketika Ibu memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau terhadap coachingnya. Lalu saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadikan bekal untuk Ibu tadi kedepannya memberikan proses coach juga bisa sesuai dengan harapan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam menyampaikan atau pelayanan coaching Ibu tetap berpegang teguh pada alur tirta ya. Jadi alur tirta ini tetap dilaksanakan terus Ibu. Baik. Terima kasih Ibu. Jadi secara umum sukses tadi untuk coachingnya ya, itu sudah sangat baik sekali itu. Jadi semoga Ibu dapat mempertahankannya ya, keterampilan coaching Ibu yang sudah sangat baik sekali ini. Terima kasih Ibu gitu ya, semoga cepat sembuh juga ya batuknya. Amin. Gitu ya. Terima kasih Amin, ya. ya. Baiklah kalau begitu, semoga nanti kedepannya Ibu bisa menjadi seorang coach yang hebat ya, Amin. lebih hebat lagi. Amin. Gitu ya, sekarang juga sudah hebat. Nah oleh sebab itu selamat melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga terima kasih. Ibu anak tuh. Ayo Bang Irfan mana? Yeay. Sesi kali ini sukses. Pak Irfan mana? Pulang. Tak jauh.